haleluya, glory, glory, puji Tuhan. Sayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anak, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, glory, puji Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Mari kita terus menyembah Dia. Ku masuk ke hadirat di tempat kudus-Mu Tuhan. Ada kata-kata selain puji dan sembah. Saat ini alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu memuji dan menyembah Tuhan. Pujianku Engkau Tuhan, kemuliaanku
kekudusanmu penuhi tempat ini. Ku sembah dalam baitmu, ku bersyukur di katimu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaan-Mu, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah, ku sembah dalam baitmu, ku bersyukur di katimu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, ketiganya yang besar. Malam ini kami menyembah-Mu, malam ini kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu yang besar di dalam hidup kami. Baik, hebat, dahsyat, Engkau berkuasa, oh Yesus, Sang Pemenang, oh Yesus, pertolongan kami. Engkau telah berkati keluarga kami masing-masing, gereja kami bangsa Indonesia. Oh Yesus, terima kasih. Kasih masuk, masih bergantung. How great thou art, how great thou art. Kasih masuk, masih bergantung. How great thou art, how great thou art, how great thou art.
saya serahkan kepada hambanya, Pak Samuel, silakan. Cek, bisa dengar suaranya? Ya, dengar Pak Sam. Oke, kita akan mulai PA kita hari ini. Maaf Pak Sam, suaranya kecil. Oh iya, ya. Sekarang udah besar. Sekarang udah. Tambah. Lagi tambah. Oke. Ya, jadi hari ini, malam ini kita mau membahas tentang manusia yang sudah meninggal. Atau di manakah roh manusia dan jiwa orang yang sudah meninggal. Itu pembahasan kita pada malam PA ini. Nah, sebelumnya kita akan berdoa ya. Pak Jun yang mimpin doa apa saya nih? Dipimpin aja Pak Sam. Oke, yuk. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Bapa di malam hari ini. Kami mau lebih lagi belajar tentang kebenaran-Mu. Tuhan yang memimpin kami dalam diskusi kami, sehingga kami boleh dipimpin oleh Roh Tuhan, Roh yang menuntun dalam seluruh kebenaran, sehingga apa yang belum kami mengerti, biarlah Tuhan bukakan, sehingga kami semakin mengerti kebenaran-Mu, dan biarlah kebenaran-Mu memerdekakan kami. Terima kasih ya Bapa di surga, berkati hamba-Mu yang akan memimpin di dalam PA ini, biarlah Engkau yang berkati, Pak John, yang akan menjadi narasumber, hamba moderator, dan kami semua yang akan ikut serta bersama-sama belajar di malam hari ini. Kami berdoa agar jemaat-Mu yang lain juga boleh bersama-sama belajar tentang kebenaran-Mu, berikan kerinduan dalam hati mereka, sehingga kami boleh bertumbuh bersama-sama untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau yang baik, memberkati kami semua. Kami serahkan waktu ini dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, malam hari ini kita akan membahas Pak Sam pelan ya suaranya. Oke, ntar dulu ya. Di unmute dulu Pak Sam. 1, 2, 3, cek. Ya, mantap. Tulis saya mantap. Oke. Jadi kita akan dengarkan pemaparan dulu ya selama 30-an menit lah kali Pak ya. Nggak nyampe. Nggak nyampe. Ya, kira-kira segitulah. Nanti setelah itu kita masuk kepada tanya jawab tentang materi yang sudah disampaikan. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Ju untuk menyampaikan pemaparannya. Baik, salam, selamat malam semuanya. Shalom. Ya, kita bersyukur di penghujung bulan kemerdekaan ini kita diizinkan untuk bertemu, untuk belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan, khususnya terkait dengan peristiwa yang akan datang atau eskatologi ya. Jadi kita akan bicara soal topik besarnya eskatologi dan subnya bicara tentang orang yang sudah meninggal ya. Dan saya akan share dulu screen untuk kita. Ya. Jadi judul PA kita pada malam hari ini sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Sam tadi, di manakah roh dan jiwa orang yang meninggal? Nah, Bapak Ibu Saudara, topik ini lahir oleh karena ada yang
bertanya-tanya tentang roh dan jiwa orang yang meninggal. Nah, kenapa mereka bertanya? Karena ada banyak pemahaman, pemikiran, pandangan yang keliru terkait dengan roh dan jiwa orang yang sudah meninggal. Ada yang mengatakan bahwa roh dan jiwa orang yang meninggal itu masih bergentayangan, ya, sehingga ada istilah 7 hari, 10 hari, 50 hari, 100 hari, itu lahir oleh karena adanya anggapan bahwa roh dan jiwa orang yang meninggal itu masih berputar-putar di rumah, ya, sehingga banyak orang yang menjadi takut dengan situasi itu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Kemudian ada juga yang beranggapan bahwa roh yang meninggal itu berubah menjadi setan. Ya, ini lebih parah lagi ini, ya. Sehingga banyak orang yang tidak memahami secara tepat terkait dengan roh dan jiwa dari orang yang meninggal. Bahkan juga ada orang Kristen yang punya pemahaman seperti itu, ya, tentang roh dan jiwa orang yang meninggal itu berubah menjadi roh jahat, ya, berubah menjadi setan, kira-kira begitu. Jadi ini yang membuat hal ini menjadi penting bagi kita untuk memahami, walaupun ini adalah satu perspektif dalam sub eskatologi, ya, peristiwa yang akan datang atau hal-hal yang akan datang, ya. Tetapi Alkitab, kita bersyukur bahwa Alkitab memberikan pandangan atau informasi yang cukup lengkap, cukup memadai untuk memberi jawaban kepada kita, kira-kira di manakah posisi atau keberadaan roh dan jiwa orang yang meninggal. Pada umumnya orang tahu bahwa tubuh kembali ke tanah dan akan menjadi hancur, menjadi debu, ya, kembali ke tanah. Tetapi yang menjadi pertanyaan, roh dan jiwanya kemana? Ada yang mengatakan bahwa roh dan jiwa itu ada di kubur bersama dengan yang meninggal, tinggal di dalam kubur, ya. Nah, konsep ini muncul karena pemahaman kata-kata Yesus kepada murid-muridnya bahwa Lazarus itu tidur. Walaupun sebenarnya ada penjelasan lanjutan dari Yesus adalah sudah mati. Jadi ada pemahaman yang berkembang bahwa roh dan jiwa orang yang meninggal itu ada bersama dengan tubuh di dalam tanah. Karena konsep mati itu tidur. Ya. Nah, ini yang mau kita gali bersama supaya kita punya perspektif yang baik dan benar, khususnya apa kata Alkitab, ya. Karena kita punya sumbernya. Nah, bagi kita sebagai orang percaya, kematian dan kebangkitan Yesus menjadi fondasi iman kita. Ya, jadi fondasi pengajaran tentang roh dan jiwa orang yang meninggal itu bertitik pangkal pada kematian dan kebangkitan Yesus, dan itulah fondasi iman kita. Kalau kita tidak memahami secara baik dan benar kematian dan kebangkitan Yesus, maka soal roh dan jiwa itu nanti menjadi bermasalah. Karena ada juga anggapan yang mengatakan bahwa masih ada hubungan antara orang yang hidup dengan yang mati. Nah, ini yang menjadi polemik, ya, termasuk juga ada pemahaman yang dipahami oleh orang Kristen terkait dengan hubungan antara orang yang mati dengan orang yang hidup, ya. Nah, dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25 jelas di situ dikatakan bahwa Yesus adalah kebangkitan dan hidup dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25. Kemudian dalam 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 23 itu jelas. Minta tolong Pak Papit bisa baca
Yohanes 11 ayat 25. Halo Pak Pit. Yohanes 11 ayat 25. Silakan Pak Pit, minta tolong ya. Yohanes 11 ayat 25. 25. Lalu Yohanes ya. Yohanes 11 ayat 25. Ya, silakan Pak Pit. Iya, 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Ya, Amin. baik. Terima kasih Pak Pit. Nah, Yohanes 11 ayat 25 ini Yesus belum mati di atas kayu salib. Ya, tapi dia sudah berani berkata kepada Marta dan Maria yang dalam kesulitan berduka pada saat itu, Yesus katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kata-kata Yesus ini diucapkan sebelum Yesus mati dan bangkit. Artinya dia masih hidup. Belum ada prosesi kematian disalib, kemudian dikuburkan, lalu hari ketiga bangkit. Tapi Yesus sudah memastikan ya bahwa dialah kebangkitan dan hidup satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dan ini menjadi fondasi iman yang kita percayai, kita pegang teguh di dalam perjalanan kehidupan rohani kita. Nah, kemudian dalam 1 Korintus 15 ya, 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 23, Paulus bilang begini, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara ya, kematian dan kebangkitan Yesus itu menjadi fondasi iman Kristen kita. Nah, menurut Alkitab, ada dua jenis kebangkitan orang mati. Ya, ada dua jenis kebangkitan orang mati sesuai dengan ajaran Alkitab. Ya, kalau kita baca secara baik, maka ada dua jenis kebangkitan orang mati. Yang pertama itu kebangkitan orang mati yang beriman kepada Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 5 ayat 28 sampai 29, lalu Wahyu 20 ayat 6. Minta tolong Ibu Abi, bisakah baca? Baik, Pak. Ya. Gimana? Yohanes 5 ayat 28 sampai 29 dan Wahyu 20 ayat 6. Yohanes 5. Yohanes 5 ayat 28 29. Yohanes 5 ayat 28 29. Ya, janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ya, Wahyu 20 ayat 6. Wahyu 20 ayat 6. Ya, sebentar. Wahyu 20 ayat 6, firman Tuhan berkata, berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian kedua tidak berkuasa lagi atas mereka,
tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Ya, terima kasih. Jadi dua bagian firman Tuhan ini memberikan penegasan kepada kita bahwa kebangkitan pertama itu adalah kebangkitan orang mati yang beriman kepada Tuhan Yesus. Itu jelas. Ya. Jadi keluarga kita, famili kita, saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah lebih dahulu, yang beriman kepada Yesus, nantinya mereka dan kita yang akan mati juga nantinya akan terjadi, akan mengalami kebangkitan yang pertama dan tidak akan ada dalam kebangkitan yang kedua. Ya, itu ajaran Alkitab ya. Kemudian yang kedua, kebangkitan orang mati yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus, sebagaimana tadi dalam dalam Yohanes 5 ayat 29 bagian D dikatakan tadi, ya. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum, ya. Jadi yang buat jahat bangkit juga, tapi mereka ada pada kebangkitan kedua, bukan kebangkitan pertama, kebangkitan kedua, dan mereka ini akan dihukum oleh Allah, ya. Lalu dalam Wahyu 20 ayat 15 dikatakan juga, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ya, jadi jelas, orang yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus juga akan bangkit. Tapi mereka akan bangkit pada kebangkitan kedua. Dan ujung akhir dari kehidupan mereka itu adalah neraka. Ya, itu ajaran Alkitab, Bapak Ibu Saudara ya. Selanjutnya, apa yang terjadi saat seseorang meninggal? Ya, apa yang terjadi saat seseorang meninggal? Jiwa dan rohnya kembali kepada Allah dari tempat ia datang. Sedangkan tubuh kembali ke tanah, hancur menjadi abu sambil menunggu kebangkitan. Ya, jadi Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa ketika seseorang meninggal dunia, maka jiwa dan rohnya kembali kepada Allah, karena memang dari Allah lah jiwa dan roh itu berasal. Namun tubuh kembali ke tanah, hancur menjadi abu, dan menanti sampai pada hari di mana kebangkitan itu terjadi. Ya, itu ajaran Alkitab, dan kita mengimani konsep ini. Dalam Ayub 7 ayat 9 sampai 10, ya ini penting ini. Kita cek ya tentang hubungan antara orang yang hidup dan yang mati. Ayub, minta tolong Pak Budi bisa baca Ayub 7. Masih adakah Pak Budi? Halo Pak Budi. Kayaknya Pak Budi. Ya, Pak. Ya, bisa baca Pak. Ayub 7 ayat 9-10. Ayub Pasal 7 ayat 9-10. Ayub 7 pasal 9 Ayat 9. Ayub pasal 7 ayat 9 dan ayat yang ke-10, Pak. Ayub. Bentar ya, Pak. Oke, siap. Ayub pasal 7 Ayat 9. ayat 9 dan 10. Ya. Bentar, Ibu. Oke, sorry. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia, orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak kenal lagi orang di tempat tinggalnya. Ya. Terima kasih Pak Budi. Ini memberikan penegasan kepada kita bahwa tidak ada lagi hubungan antara orang yang hidup dengan yang mati.
sudah tidak ada. Maka ayat ini menggugurkan semua konsep yang mengatakan bahwa orang yang meninggal itu roh dan jiwanya gentayangan, ya, roh dan jiwanya ada dalam kubur, roh dan jiwanya berubah jadi setan, roh dan jiwanya masih gentayangan di rumah. Ayat Ayub 7 ayat 9 sampai 10 membuat konsep-konsep itu gugur. Dan ini ajaran Alkitab. Kemudian dalam Ayub 34 ayat 14 dan 15, ya. Saya baca buat kita. Ayub 34 ayat 14-15. Jikalau ia menarik kembali rohnya dan mengembalikan nafasnya padanya, maka binasalah bersama-sama segala yang hidup, dan kembalilah manusia kepada debu. Jelas ya, ini ajaran Alkitab tentang bagaimana sesungguhnya orang mati dengan orang yang hidup. Nanti tadi Ayub mengatakan ada dunia orang mati. Nanti akan saya bahas, saya jelaskan sebentar. Ya. Lalu dalam Pengkhotbah pasal 9 ayat 5, ya, ayat 5 dan ayat 6, Pengkhotbah bilang begini. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Jadi orang mati selesai urusannya dengan yang hidup. Tidak ada lagi sama sekali, ya. Jadi kita tahu bahwa kita akan mati. Tapi orang yang sudah mati nggak tahu apa-apa lagi. Bahkan nggak ada upah lagi. Kenangan sama dia pun paling diingat 1 bulan, 1 tahun lah paling lama. Setelah itu akan hilang seiring dengan berjalannya waktu. Kenangan akan kasihnya, kebaikannya, ataupun kejahatannya, kecemburuannya bisa bertahan ya 1 tahun, 2 tahun. Tapi setelah itu tidak ada lagi membekas di ingatan banyak orang. Itu yang dikatakan oleh Pengkhotbah pasal 9. Ya. Ya, tadi kita sudah baca sama-sama. Kodobel ya. Nah, apa yang terjadi saat orang beriman meninggal? Apa yang terjadi saat orang beriman meninggal? Nah, setelah orang beriman kembali kepada Allah, roh dan jiwanya dikumpulkan di Firdaus. Nah, ini dia nih ya. Nanti saya akan jelaskan. Tapi ini pemahaman kita. Bahwa orang beriman meninggal, maka dia kembali kepada Allah. Setelah kembali kepada Allah, maka roh dan jiwanya itu yang kembali kepada Allah dikumpulkan di Firdaus. Ya. Sebagaimana dicatat dalam Lukas 23 ayat 43, kita ingat bersama ketika penjahat yang ada di salib bersama dengan Yesus itu, dia katakan, Yesus, ingatlah akan aku jika engkau datang kembali sebagai Raja. Maka Tuhan Yesus bilang, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Lukas 23 ayat 43. Kemudian 2 Korintus 5 ayat 8, ya. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Jadi Paulus mengatakan bahwa dia akan kembali kepada Tuhan, itu lebih bagus. Ya. Lebih suka pindah dari keadaan yang sulit ini dan tinggal pada Tuhan. Jadi orang yang meninggal itu kembali kepada Tuhannya. Ya. Jadi ini yang perlu kita pahami bersama. Selanjutnya,
di mana letak Firdaus itu. Jadi tadi orang beriman meninggal, kembali kepada Allah, lalu roh dan jiwanya itu ditempatkan di Firdaus. Sesuai dengan ayat-ayat yang sudah saya bacakan tadi. Nah, di mana sesungguhnya letak Firdaus itu? Nah, ini dia jawabannya. Sebelum Yesus mati dan bangkit, letak Firdaus itu ada di pusat bumi, yaitu di Seul dan Hades. Seul Hades, dunia orang mati. Seul Hades itu dunia orang mati. Sebagaimana dikatakan dalam Ayub tadi, dunia orang mati. Yaitu Seul dan Hades. Di Seul dan Hades ini, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, ada dua tempat. Yaitu Firdaus dan tempat sengsara. Saya ulangi Bapak Ibu. Di dunia orang mati atau di Seul Hades ada dua tempat, yaitu Firdaus, ya, Firdaus dan tempat sengsara. Ini mohon diingat ya Bapak Ibu Saudara supaya kita bisa memahami posisi ini. Sebelum Yesus mati dan bangkit, sebenarnya letak Firdaus itu ada di pusat bumi, yaitu di Seul Hades. Seul Hades ini dunia orang mati. Dan di dunia orang mati ini ada dua tempat, Firdaus dan tempat sengsara. Firdaus adalah tempat bagi orang yang beriman, sedangkan tempat sengsara adalah bagi mereka yang tidak percaya, yang tidak beriman kepada Yesus. Itu tempat sengsara. Nah, Seul Hades, dunia orang mati, sebagaimana saya jelaskan tadi, yaitu ada dua, Firdaus dan tempat sengsara. Ya, ini saya ulang-ulang supaya kita bisa mengikutinya. Jadi Firdaus itu tempat di mana orang-orang beriman itu ditempatkan. Roh dan jiwa orang-orang beriman itu ditempatkan. Sedangkan tempat sengsara, tempat menampung sementara ya orang-orang jahat, orang-orang berdosa yang tidak beriman kepada Yesus meninggal, roh dan jiwanya ditempatkan di tempat sengsara. Sedangkan Firdaus, tempat sementara untuk menampung roh dan jiwa dari orang-orang beriman yang meninggal. Saya berharap bisa diikuti Bapak Ibu Saudara ya. Jadi Seul Hades itu dunia orang mati. Ya. Dan di dunia orang mati ini ada dua tempat, yaitu Firdaus, tempat menampung orang roh dan jiwa orang yang beriman meninggal. Kemudian tempat sengsara, tempat menampung roh dan jiwa dari orang yang tidak beriman. Sedikit lagi Bapak Ibu Saudara ya. Contohnya Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Saya tidak bacakan ayat ini, nanti Bapak Ibu Saudara bisa membacanya. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Orang kaya dan Lazarus. Ada dialog antara orang kaya, Lazarus dan Abraham. Ya, Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Kemudian setelah Yesus mati, perhatikan Bapak Ibu Saudara, setelah Yesus mati, dikuburkan dan bangkit, maka Firdaus tidak lagi ada di pusat bumi, tidak lagi berada di Seul Hades, tetapi ada di tingkat yang ketiga dari surga. Sudah terpisah dari Seul Hades, atau terpisah dari tempat sengsara. Ya, terpisah dengan tempat sengsara. Tempat sengsara tetap ada di pusat bumi, sedangkan Firdaus pindah posisi ya di tingkat yang ketiga dari surga. Nah, ini kita baca dalam
2 Korintus 12 ayat 2 sampai 4. Jadi setelah Yesus mati, dikuburkan dan bangkit, maka Firdaus tidak lagi berada di pusat bumi, tetapi ada di tingkat yang ketiga dari surga. 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 4, Mazmur 68 ayat 19, Efesus 4 ayat 8 sampai 10, 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 22. Ya, saya tidak baca karena waktu saya tinggal sedikit. Atau sudah lewat Pak Sem? Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Oh ya, selesai juga ya. Jadi inilah posisi letak Firdaus. Jadi waktu Yesus bangkit, ya, maka Firdaus dibawa ke atas. Coba saya baca dulu 2 Korintus 12 ya, supaya kita bisa ikuti bersama ayat 2 sampai 4. Saya baca buat kita. Paulus bilang begini, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Ayat yang ketiga, aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Jadi ini satu pernyataan Paulus, ya, bahwa ada orang Kristen yang meninggal, ya, dan dia kenal orang itu, dan dia bilang orang yang meninggal itu diangkat ke Firdaus. Diangkat ke Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan oleh manusia, ya. Jadi Firdaus itu ada di tingkat yang ketiga dari surga. Jadi Bapak Ibu, kita harus paham bahwa neraka sekarang ini masih kosong. Belum ada penghuninya. Jadi kalau ada yang bilang dia ke neraka, lalu bilang ada penghuni-penghuni di neraka, itu omong kosong. Karena neraka masih kosong. Kenapa masih kosong? Karena orang-orang jahat, orang-orang berdosa, orang-orang tidak beriman itu mati, tubuhnya kembali ke tanah, roh dan jiwanya ada di tempat sengsara, di Seoul Hades, dunia orang mati. Dikumpulkan di situ. Sedangkan orang beriman tidak ada lagi di dunia orang mati, tapi dia sudah pindah ke Firdaus. Posisi Firdaus ini ada di tingkat yang ketiga dari surga. Nah, apakah surga ada penghuninya? Ada. Allah Tritunggal ada di surga. Tetapi bagaimana? Apakah roh orang beriman ada di surga? Bukan di surga, tapi di Firdaus. Nanti dalam kebangkitan terjadi penyatuan antara roh, jiwa, dan tubuh jadi satu, barulah nanti orang percaya, orang beriman ada bersama dalam surga. Jadi sekarang Bapak Ibu Saudara, memang kita pahami bahwa roh dan jiwa orang beriman itu kembali kepada Allah, tetapi Allah tempatkan mereka di tempat khusus. Roh dan jiwanya ditempatkan di tempat khusus, yaitu di Firdaus. Dan Firdaus ini ada di tingkat yang ketiga dari surga. Bukan di surga. Nanti baru ke surga semuanya. Demikian Bapak Ibu Saudara, saya kembalikan kepada Pak Sem. Oke, baik. Bapak Ibu, menarik ya topik kita malam hari ini, karena ini topik yang selalu menjadi pembahasan ya di dalam kehidupan kita gitu, ketika kita menghadapi kematian, ya, ketika kita menginjili orang ya tentang janji-janji surga, dan ternyata kita nanti nggak ke surga dulu ya, tapi ke Firdaus gitu. Dan
mungkin pasti banyak pertanyaan yang muncul dalam pikiran Bapak Ibu sekalian yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Ya, kita buka pertanyaan untuk 3 orang. Pertama, silakan angkat tangannya, diklik itu apa tuh? Raise hand, reaction. Kayak gini nih, klik. Nah, angkat tangan, mana sini? Nah, kayak gitu. Silakan mulai untuk, oke, dari Bu Mesak nomor 1, terus siapa lagi? Bu Mesak. Silakan raise hand lagi siapa? Yuk. Masih merenung? Apa sudah mengerti atau belum mengerti? Oke, Pak Judiarto. Oke. Baik, kalau begitu 2 dulu ya. Silakan dari Bu Mesak. Ya, baik. Saya mau bertanya, tadi Pak Gembala bilang neraka saat ini masih kosong. Terus kan banyak hamba-hamba, bukan ya, ada hamba Tuhan sih atau orang-orang yang biasa itu kesaksian kan di surga, di neraka itu misalkan ada Michael Jackson, terus ada banyak lah di neraka itu orang-orang artis-artis ataupun ada juga pendeta gitu kan. Terus nah itu sedangkan tadi kan Pak Gembala bilang neraka ini masih kosong. Apakah itu memang kedaulatan Tuhan supaya melalui hamba-hambanya ini kita diingatkan untuk tidak melakukan apa yang tidak dikehendaki oleh Bapa kita di surga gitu. Nah, itu aja sih pertanyaan saya, karena banyak sih kan kita lihat kesaksian-kesaksian gitu kan. Ada pendeta-pendeta juga banyak di neraka begini-begini gitu. Nah, itu sih apa itu memang Tuhan izinkan kedaulatan Tuhan supaya orang-orang anak Tuhan itu dan orang-orang yang belum percaya juga sih supaya sadar gitu agar hidupnya itu benar di hadapan Tuhan. Itu aja, Sam. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bu Mesak bertanya, surga yang mana yang dikunjungi oleh pendeta-pendeta itu ya? Neraka. Neraka. Ya, oke ya. Pak Judiarto, silakan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Yohanes. Kayaknya ini agak sulit ya, Pak ya. Ya, silakan. Lagi kita masih bisa, kita bisa usahakan. Enggak, maksudnya materi ini agak sulit. Jadi memberikan pertanyaan juga agak sulit, Pak. Maksudnya saya cuma mau nanya, Pak. Tadi sebelum Yesus mati dan bangkit, artinya Hades atau Firdaus itu ada di pusat bumi. Dan setelah Yesus bangkit, kemudian Firdaus itu pindah ke tingkat ketiga dari surga. Pertanyaan saya, berarti hanya Firdaus yang pindah, tetapi Hades tadi pusat itu masih tetap di bumi. Itu pertanyaan saya, Pak. Karena kan berarti orang mati yang tidak percaya Yesus masih dikumpulkan di Hades. Nah, benar begitu, Pak ya. Berarti hanya Firdaus yang dipindahkan ke atas, Pak ya, gitu ya. Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, sama sih pertanyaan kayak Bu Mesak tadi. Karena banyak di saat-saat sekarang ini yang memberikan kesaksian mereka pernah dibawa ke neraka, kayak dibawa Tuhan atau gimana gitu. Dan ada juga yang pernah naik turun ke surga.
Nah, kira-kira seperti apa Pak itu bisa kita pahami? Apakah itu benar-benar dia alami terjadi atau hanya sebuah karangan atau memang seperti apa? Agar kita jangan tersesat, itu maksud saya Pak. Kira-kira seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak Juliarto. Pertanyaan kedua sama dengan Bu Mesak ya. Pertanyaan yang pertama hanya konfirmasi, tapi sebetulnya pertanyaannya Pak Juliarto kira-kira seperti ini. Mengapa Firdaus saja yang diangkat gitu? Apa alasan Firdaus itu dipindahkan ya dari pusat bumi? Apa yang menjadi landasan pemindahan itu? Itu mungkin pertanyaan Pak Juliarto kali ya, supaya lebih tajam ya. Iya Pak, iya Pak. Iya. Silakan Pak John. Ya, baik. Terima kasih. Saya mulai dulu dari pertanyaan kedua. Soal neraka tadi dari Bu Abi ya. Memang kita akui bahwa ada banyak orang yang punya pengalaman spiritual. Ya, pengalaman spiritual di mana dia diberi kesempatan katanya untuk lihat di neraka, dan dalam penglihatan yang di neraka itu mereka melihat ada pendeta, ada artis, macam-macam lah katanya gitu kan. Tetapi apakah ada buktinya? Yang mereka katakan, apakah mereka dalam itu memberikan petunjuk-petunjuk data-data yang memadai tentang itu? Paling tidak, apakah ada ayat Alkitab yang mereka bawa, sampaikan kepada kita, bahwa apa yang mereka katakan itu cocok dengan Alkitab? Karena alat ukurnya Alkitab sebagai satu-satunya sumber. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan saya ke neraka diizinkan Tuhan, masa Tuhan mengizinkan mereka tapi tidak ada landasan firman-Nya? Tidak mungkin, Allah tidak mungkin bekerja di luar dari apa yang telah difirmankannya. Itu sebabnya kita tidak bisa memakai pengalaman mereka itu sebagai pegangan. Ya, kita tidak terima pengalaman spiritual mereka itu menjadi fondasi iman kita. Kenapa? Karena tidak ada dasar Alkitabnya. Soal tadi Bu Abi katakan, apakah itu otoritas Tuhan? Kita tahu memang Tuhan itu punya otoritas. Allah itu berkuasa, Allah itu berdaulat, bisa melakukan apa saja. Tetapi semua karya kerja Allah itu tidak mungkin di luar dari apa yang telah difirmankannya tentang semua peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Tidak mungkin bertentangan. Jadi kalau ada yang mengatakan begitu, kita ragukan apakah mereka benar dari Tuhan atau mereka yang bikin sendiri supaya terlihat rohani atau mencari pengikut dan sebagainya. Nah, tadi Pak Budiarto katakan ada yang naik turun surga, sekarang nggak turun lagi dia di surga tadi, di sana terus. Ya kan? Nah, oleh karena itu semua yang dikatakan oleh ya mereka-mereka yang punya pandangan eskatologi semacam itu, kita tidak mengikutinya. Ya. Karena tidak ada kebenaran yang dicatat dalam Alkitab tentang apa yang mereka katakan. Nah, kemudian kalau kita baca Alkitab, maka kita menemukan bahwa informasi yang akurat itu dari Alkitab. Bahwa dunia orang mati, Sheol dan Hades, ya, itu dalam Sheol Hades itu sekarang ini tinggal tempat sengsara, tempat penampungan sementara roh dan jiwa orang-orang yang meninggal yang tidak beriman. Jadi mereka belum di neraka. Kenapa belum di neraka? Karena tubuhnya masih di tanah. Masih menantikan kedatangan yang kedua dari Yesus untuk mengalami kebangkitan kedua. Nah, setelah kebangkitan kedua,
nyatu. Roh yang ada di dalam tempat sengsara, Seol Hades, orang yang tidak beriman itu menyatu dengan tubuhnya, baru nanti masuk ke neraka. Itu ajaran Alkitab. Nah, jadi sekarang ini neraka masih kosong. Jadi kalau mereka bilang mereka lihat ada Michael Jackson, itu karena mereka tidak baca Alkitab, pelajari Alkitab dengan benar. Ngarang bebas mereka, pokoknya cocokologi. Ya, istilah yang keren sekarang ini cocokologi. Yang penting dicocok-cocokkan lah. Dan anehnya orang percaya. Ya, orang percaya karena mereka tidak baca Alkitab dengan benar. Mereka tidak mendapatkan pengajaran yang benar. Ya, sehingga hal-hal yang seperti itu yang disukai tanpa mereka konfirmasi kepada Alkitab. Ya, itu jawaban yang soal neraka tadi. Nah, Firdaus, memang Bapak Ibu, sebelum Yesus mati dan bangkit, Alkitab mengatakan dunia orang mati itu semuanya ada di Seol Hades. Dan Seol Hades itu ada dua tempat, yaitu Firdaus dan tempat sengsara. Nah, ini yang harus kita pahami bersama ya. Nah, setelah Yesus mati bangkit, maka dia mengangkat semua tawanan. Karena kalau kita baca dalam surat Petrus, Yesus itu kan turun ke dunia orang mati. Saya lupa ayatnya itu, tapi kalau di surat Petrus, dia katakan bahwa Yesus turun ke dunia orang mati, lalu dia mengangkat semua tawanan. Nah, tawanan apa? Tawanan maut. Diangkat bersama-sama di Firdaus, yang ada di Firdaus itu diangkat. Dan kenapa itu dilakukan? Kenapa tempat sengsara itu tidak diangkat? Karena pemahamannya bahwa tempat orang beriman dengan tempat orang sengsara itu, orang berdosa itu tidak mau Tuhan tetap ada bersama di situ. Sehingga ada pembeda. Ya, ada pembeda. Makanya ketika kita baca Lukas soal orang kaya dan Lazarus itu, kita menemukan bahwa Lazarus dan Bapak Abraham itu ada di Firdaus. Sedangkan orang kaya itu ada di tempat sengsara. Seol Hades, dunia orang mati, tempat sengsara. Itu pembedanya. Dan tentu itu berdasarkan tadi kuasa, otoritas, dan kedaulatan Tuhan. Ya, sehingga Firdaus itu diangkat dari pusat bumi dan diletakkan di tingkat ketiga dari surga. Ya, dekat dengan surga lah. Dekat-dekat dengan surga lah. Disitulah roh dan jiwa orang beriman itu ditampung sementara. Ya, nanti kedatangan Kristus yang kedua nyatu dengan tubuh, diubah dalam sekejap, dalam seperti yang dikatakan Paulus dalam 1 Tesalonika 4 itu diubah dalam sekejap. Nyatu tubuh, jiwa, roh, nyatu dan bersama-sama dengan Kristus. Ya. Nah, sebelum ke surga, kalau kita baca kitab Wahyu, ada kerajaan 1000 tahun. Ya. Masuk ke kerajaan 1000 tahun. Setelah itu penghakiman, iblis dimasukkan ke neraka dan semua pengikutnya masuk ke neraka sama-sama. Nanti itu ya, pembahasan nanti. Tapi Alkitab mengajarkan seperti itu. Ini memang butuh hal yang pemahaman yang lebih baik ke depan ya, supaya paling tidak pemahaman ini akan menolong kita untuk memberitakan Injil. Memastikan saudara kita, keluarga kita di dalam Yesus. Sebab kalau tidak, itu akan sangat mengerikan. Itu dari saya jawabannya. Kalau ada yang mau ditambahkan, silakan. Terima kasih Pak Sem. Oke. Semoga bisa
ini ya, bisa dicerna ya. Memang butuh pelan-pelan untuk mencerna bagian-bagian ini gitu ya. Ya. Sebelum Saya kita lanjut, Pak Samuel, iya. begini, Pak Samuel boleh tambah ya Pak Samuel ya. Boleh. Kan waktu saya menginjili orang Muslim kan dia bilang ya seperti itu, artinya dikumpulin dulu gitu kan, nggak langsung ke surga, nanti kan kayak ditimbang gitu kan, maksudnya ya seperti inilah gitu. Tapi kan emang pada dasarnya kalau yang nggak percaya sama Tuhan Yesus di Alkitab kan juga bilang binasa. Terus dia bilang ngotot sih, ya iyalah, tapi kan nanti kita juga sama-sama kan, maksudnya kita dikumpulin dulu lah gitu, istilahnya apa namanya ya kayak ditimbang dulu lah, ini ke amal yang banyak gitu, yang amalnya lebih banyak atau yang sedikit gitu ya. Kalau yang banyak nanti masuk surga, ya sama lah dia ngotot kayak gitu ya. Tapi kan saya jelaskan pokoknya yang nggak percaya Tuhan Yesus yang nggak selamat. Ya mungkin yang itu aja sih, yang apa sih yang mungkin mirip dengan ini, cuman mereka tidak percaya sama Tuhan Yesus gitu. Makasih. Iya, artinya konsep menahan untuk sementara ada ya Bu ya, sama ya. Iya Pak. Tapi mereka menahannya untuk apa ini tuh? Untuk melewati jembatan Shirathul Mustaqim kali ya. Iya. Oke, ya. Jadi tadi pembahasan tentang Firdaus ya, lokasinya mengapa Firdaus tadi diangkat udah dikasih tahu bahwa karena Kristus mengambil semua tawanan yang selama ini di dalam Hades ya, dunia orang mati, untuk dibawa ya, sama seperti Kristus bangkit, maka Yesus juga membawa semua tawanan yang sebelum Yesus orang-orang percaya, orang-orang benar diangkat. Jadi lokasinya dipindahkan lah ya, lebih dekat dengan surga. Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Nambah, Pak. Oh, Pak Judiarto, silakan. Nambah ya. Oke, terima kasih, Pak. Ini saya mau bertanya mengenai roh orang mati tadi ya, Pak ya. Ini sangat erat hubungannya dengan tradisi orang Batak. Dan hampir bisa dikatakan orang Batak yang masih mengikuti tradisi ini hampir percaya mereka bahwa roh orang mati masih berpengaruh dalam kehidupan mereka. Yeah. Itu, Pak. Jadi pertanyaan saya begini, Pak. Bagaimana dengan mereka yang masih percaya roh orang mati itu atau orang nenek moyang itu? Apakah mereka itu, sehingga mereka sampai istilahnya mereka sampai nanti meninggal tetap tidak terima kebenaran firman Tuhan bahwa tidak ada hubungannya orang mati dengan orang hidup? Apakah mereka itu nanti dikategorikan orang yang tidak selamat? Itu pertanyaan pertama, Pak. Nah, yang kedua, adakah cara-cara tertentu atau teknik bagaimana supaya kita bisa menjelaskan kepada mereka bisa menerimanya, dan artinya mengertilah dan bertobat? Itu adakah caranya, Pak? Karena saya sendiri mengalaminya, terutama kepada orang tua saya ya. Ya, untuk itu saya sangat terbantu sebenarnya dengan adanya materi ini ya, Pak ya. Otomatis saya sudah menguasai sebagian apa yang harus saya utarakan kepada mereka nanti. Nah, ini termasuk menurut saya panggilan dalam iman saya untuk orang-orang di sekitar saya dan juga terutama keluarga saya ataupun orang tua saya. Itu, Pak, yang mau saya sampaikan. Yang pertama tadi, bagaimana nasib mereka. Yang kedua, bagaimana caranya? Itu
atau yang bagaimana supaya mereka memang mereka mengerti, atau memang itu hak otoritas dari Tuhan membuat mereka mengerti atau bertobat apa enggak. Kita hanya bisa menyampaikan. Itu yang perlu saya tanyakan, Pak. Kira-kira begitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih buat 2 pertanyaan kembali, Pak Judiarto. Langsung ke kami ini dulu deh. Kami ini kayaknya udah perasaan juga. Silakan. Halo. Iya, halo. Saya mau tanya, Halo. kan Pak Gembala bilang orang yang tidak percaya dikumpulkan di tempat yang sengsara, yang percaya dikumpulkan di tempat Firdaus. Saya mau tanya nih, gimana banyak orang Kristen percaya bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan Juru Selamat, tapi tidak mengisinya dengan kebaikan atau tidak berbuah. Setelah mereka meninggal, apakah masih tunggu pengadilan nanti? Apakah mereka ditempatkan di tempat sengsara atau di tempat Firdaus? Yang kedua, saya mau bertanya, apakah Alkitabiah, karena banyak orang Kristen, terutama orang Batak, kalau ada yang meninggal, mereka memberikan kata-kata penghiburan begini. Dengan kematianlah kita, jalan kematianlah kita bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Apakah itu Alkitabiah? Itu aja saya pertanyakan. Ya, oke ya, udah ya. Itu dulu ya. Silahkan Pak John, silahkan waktunya. Nah, baik, terima kasih untuk Kamini dan Pak Budi. Yang pertama soal tradisi, ya adat, ya masih kental sekali dengan kehidupan hampir semua suku, ya bukan cuma orang Batak aja. Hampir semua suku memang tradisi-tradisi seperti itu sudah tertanam dan mereka belum keluar dari konsep-konsep itu karena sepertinya konsep-konsep itu diwariskan dari secara turun-temurun ya, sehingga masih terus dilakukan sampai dengan hari ini. Nah, tadi pertanyaan apakah mereka selamat atau tidak? Saya tidak punya kewenangan untuk memastikan selamat atau tidak, Pak. Itu ada pada posisi Tuhan. Ya, Tuhan pastilah yang akan menetapkan. Tetapi kalau kita lihat Alkitab, maka jalan-jalan orang benar dan jalan-jalan orang fasik itu sangat jelas pembedanya. Ya. Tetapi untuk memastikan selamat atau tidak, yang masih dalam tradisi-tradisi itu, ya itu ada pada Tuhan. Tugas kita, yang kedua ya, tugas kita tadi pertanyaan, adakah teknik-teknik, cara-cara? Memang kalau kita bicara dengan saudara kita, keluarga kita, ya kan, memang mereka masih ngotot sekali dengan hal-hal itu. Nah, maka yang pertama yang harus diri kita dulu terlebih dahulu. Diri kita dulu membuktikan. Nah, bagaimana cara membuktikannya? Kan itu pertanyaannya. Kadang-kadang kan kita tidak berani untuk membuktikan itu. Ya, mungkin nanti Pak Marpaung atau siapa nanti yang bisa menambahkan hal ini ya. Tetapi dalam diskusi-diskusi bahwa kalau ada orang Batak yang bisa keluar dari tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu adalah anugerah. Karena begitu kuatnya mencengkeram tradisi-tradisi itu, mencengkeram hidupnya, sehingga sulit untuk keluar. Dan kalau bisa keluar itu karena anugerah. Dalam diskusi-diskusi dengan, ya termasuk dengan mertua saya juga, ya selain karena ada pemahaman-pemahaman tentang kebenaran firman Tuhan, diakui juga bahwa itu anugerah Tuhan. Sehingga bisa angkat bendera, menunjukkan bahwa ada hal-hal yang tidak sesuai dalam tradisi-tradisi itu dengan firman Tuhan. Walaupun
ya yang lain tetap dengan itu ya, tapi sudah menunjukkan bahwa saya begini adanya. Jadi mulai dari diri dulu. Perlengkapi diri dengan firman Tuhan. Tadi kan sudah jelas, Alkitab itu sumber. Kadang-kadang yang membuat kita bermasalah itu tradisi itu lebih tinggi dari firman. Padahal firman itu lebih tinggi dari tradisi. Nah, keluarga kita, saudara kita, mereka belum memahami saja ayat-ayat firman Tuhan yang memberikan penegasan bahwa tidak ada hubungan antara orang yang hidup dan yang mati. Tadi dalam kitab Ayub kita sudah bahas itu. Jelas, itu firman Tuhan. Nah, tinggal kita kasih tahu ini loh firman Tuhannya, ini dalilnya. Bahwa semua tradisi yang kita lakukan dalam hubungannya dengan orang mati sebenarnya sudah tidak ada. Ya kan? Makanya mau holy segala macam kan, dan di semua suku ada itu. Konsep-konsep itu. Hanya karena mereka belum dicerahkan, belum ya melihat Alkitab sebagai otoritas tertinggi, makanya masih tertutup. Tapi kita percaya dengan penjelasan kita yang tidak pernah henti, terus kita tunjukkan kepada mereka, maka kemurahan Tuhan itu kan tidak bisa kita duga. Anugerah Tuhan bagi seseorang itu tidak bisa kita duga, dan itu akan terjadi. Ya, itu untuk Pak Budi. Kemudian tadi kami ini punya pertanyaan tempat sengsara dan Firdaus ya tadi ya. Belum penghakiman, ya Pak? Ya. Penghakiman. Jadi sebelum penghakiman, memang orang beriman dengan orang yang tidak beriman ada pada posisi di tempat sementara, penampungan sementara, yaitu tempat sengsara untuk mereka yang tidak beriman, yang ada di Hades, Seoul, ya. Tempat sengsara itu ada di pusat bumi, dunia orang mati, sedangkan orang beriman, orang percaya Tuhan Yesus kembali kepada Allah, lalu mereka dikumpulkan di Firdaus. Dan Firdaus itu ada di tingkat ketiga dari surga. Nggak jauh lah dari surga. Itu sebabnya kita menolak konsep yang mengatakan bahwa sudah ada di neraka, sudah ada di surga. Alkitab tidak bilang begitu. Nanti Yesus datang kedua, baru semua itu akan terjawab. Dan orang percaya juga akan dihakimi. Untuk apa? Untuk menerima upah. Orang tidak percaya juga akan diadili. Untuk apa? Untuk dihukum. Kemana? Ke neraka. Nantinya seperti itu. Nah, itu jangka panjang. Peristiwa eskatologi. Nah, tujuannya dari materi ini ialah supaya kita bersemangat untuk memberitakan Injil, paling tidak kepada keluarga kita. Selagi diberi kesempatan, kita harus kasih tahu, endingnya dari kehidupan manusia itu ada, ujungnya ada, surga dan neraka. Nah, harus dikasih tahu sama kita yang belajar Alkitab, seperti itu. Kemudian tadi, yang kedua, ada dalam taruh apa? Ini Pak, yang tadi saya apa dulu ya Pak, yang saya tanyakan tadi, kan banyak orang Kristen percaya Tuhan Yesus, tapi memang tidak berbuah, tidak melakukan buah-buah roh. Nanti mereka meninggal sebelum penghakiman. Apakah mereka ditempatkan di Firdaus atau di tempat sengsara? Itu yang pertanyaan saya tadi pertama. Oh ya. Kita lihat contohnya adalah penjahat yang disalib bersama Yesus. Yesus tidak bilang, kau turun dulu dari salib, berbuah dulu. Tapi pada saat dia punya iman yang sungguh kepada Kristus, Yesus bilang, hari ini juga
kau bersama dengan aku di Firdaus, padahal sama-sama disalib. Itu contoh pertama. Nah, tadi kami ini katakan, dia percaya Yesus, tapi nggak ada buahnya. Nah, kalau bicara buah kan pasti kita kaitkan dengan Yohanes 14, Yohanes 15. Kan akan dibersihkan, dipangkas, dan semuanya. Ada proses, masih ada proses. Ya, masih ada proses yang akan dialami oleh orang yang sudah percaya Yesus, namun belum berbuah. Ada proses Tuhan di sana untuk menghasilkan buah. Ya, itu dulu jawabannya. Nah, kalau mereka meninggal, ya nanti apakah di tempat sengsara atau di Firdaus? Nah, tidak berbuahnya kenapa tidak berbuah kan gitu. Jadi penilaiannya ada pada Tuhan. Pasti nilai dari Tuhan itu tidak pernah salah. Kalau kita kan mungkin masih bisa salah. Bisa salah kalau kita kasih nilai. Tapi Tuhan tidak mungkin. Ya, apakah nanti di Firdaus ataukah di sengsara? Ya, Tuhan yang tahu. Tuhan yang tahu. Tapi yang Alkitab katakan bahwa Firdaus itu adalah bagi mereka yang sungguh percaya kepada Yesus, ya. Dan tentunya kalau ada kesempatan dia akan berbuah, ya, dalam hidupnya. Karena ada juga tidak berbuah tapi langsung masuk Firdaus seperti penjahat yang ada di salib itu. Kan itu. Lalu tadi yang berikut soal meninggal, ya, sebagai jalan kematian ketemu Yesus. Ya, makanya kita harus pastikan apakah dia meninggal sungguh di dalam Kristus, sudah percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, atau hanya Kristen karena lahir. Secara biologis, Kristen turunan. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa dia meninggal, itu kan bahasa-bahasa yang menghaluskan semuanya itu, ya. Makanya kita perlu dalam konteks seperti ini ya bergumul banyak, ya. Oleh karena itu kita perlu memahami ini secara baik supaya penginjilan itu menjadi sangat penting. Demikian kami ini. Saya kembalikan pada kata-kata hiburan yang nggak usah diomongkan pada waktu meninggal ya Pak, karena banyak orang kita, apalagi orang Batak, kalau memberikan kata-kata penghiburan kan, Hamateo do dalam tu surga bertemu dengan Tuhan Yesus katanya gitu. Kematian yang jalan menuju ketemu sama Tuhan Yesus gitu ininya. Iya, iya. Oke, terima kasih kami ini ya. Yo. Saya bisa tambahkan Pak Sem? Oke, silakan Pak. Baik, iya. Kalau menurut saya yang barusan yang terakhir kalimat atau yang diulas Pak Gembala itu, Kak Mini, itu bagian daripada strategi penginjilan juga. Dan ketika ada orang meninggal, disampaikan begitu, memang untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, ya kematian. Itu perlu disampaikan supaya orang lain itu menyadari bahwa dengan kematian ini bukan hal yang menakutkan, tapi menjadi satu sukacita bahagia di tempat yang sangat indah. Nah, jadi tadi itu kalau disebutkan seperti itu, kalau menurut saya bagus banget ya, bagus banget menyadarkan orang-orang lain supaya bertekun mengikut Yesus, bertekun di dalam segala pergumulan yang sangat berat, yang tidak sesuai atau katakanlah yang berlawanan dengan dunia ini. Itu satu. Jadi jangan menyerah dengan itu. Itu bagi saya, menurut saya bagus banget itu. Nah, satu itu. Yang kedua, soal Pak Judiarto itu, Pak. Bagaimana cara kita menyampaikannya? Sejujurnya, ya memang betul, kita harus alami dulu ya. Kita harus mengakui dulu Yesus atau kehidupan yang kekal itu berbeda dengan kehidupan
duniawi ini atau kehidupan yang diikat oleh pemahaman lama kita, pemahaman lama orang Batak yang menyatakan bahwa jiwa orang yang mati itu masih di kuburan, masih di pohon bambu, di pohon beringin, sehingga dibawa ke sana makanan dan sebagainya, dibawa ke kuburan, berbicara dengan kuburan dan sebagainya. Nah, ketika saya sudah menyadari itu, percaya, dan dengan berbagai-bagai seminar yang dilakukan oleh gereja kita, kemudian ketika mama saya meninggal, Pak Budiarto, orang-orang, adik-adik saya kan menortori lah, menangis-nangis begitu. Lalu saya bilang, kenapa kalian menangis lagi? Bukankah kita sudah menangis selama ini? 20 tahun mama ini kena stroke, dan kita menangis merawatnya. Di situ kita menangis. Nah, dari sekarang, stop air mata, stop menortor yang begini ya, Pak. Bisa ngelihat saya nggak? Nih, yang menarik-narik seperti ini dari mayat ke kita gitu. Nah, itu artinya adalah mengambil tuah, menyatakan umurmu 75 tahun, aku mau dong, tapi matimu enggak. Aku mau dong, tapi matimu enggak. Atau seperti ini. Nah, gini, matimu aku mau, tapi aku enggak. Matimu aku tidak mau, aku enggak. Gitu, seperti itu. Nah, sejak itu adik-adik saya itu tidak mau, tidak lakukan itu. Tidak lakukan menangis-nangis seperti itu lagi. Ketika bapak saya meninggal pun, mereka sudah sadar, itu abang udah datang. Dan memang yang dia bilang itu benar. Nah, ketika mama saya meninggal, Pak Budiarto, dan teman-teman yang lain, semua kasih barang di dalam peti. Nah, orang pertama, pernah nggak kalian tahu, orang pertama, gereja pertama yang merajia peti mati? Kita, diaspora Cawang. Itu kita lakukan. Itu kita lakukan, Bapak Ibu ingat enggak, Bapak Ramlan Sitinjak, istrinya meninggal. Nah, ketika sudah sampai kepada kami sebagai pengurus gereja, lalu saya bilang begini, ini sudah tanggung jawab kami peti mati ini. Saya akan merajia peti mati ini, kalau ada di luar daripada jenazah ini, ada di dalam peti mati ini, maka saya akan ambil semua. Lalu mereka ambil songket, ambil baju baru, ambil sepatu baru dari dalam peti itu. Bayangkan itu. Selama hidup ibu itu, nggak pernah kita lihat dia baju baru, songket baru, kebaya baru. Sederhana saja datang dia ke gereja. Bukan, memang ibu itu sederhana. Tapi dimasukkan songket-songket baru ketika akan dikuburkan. Dan ketika itu mereka lalu saling nyerang satu dengan yang lain. Anaknya yang perempuan bilang, enggak, ini Namburu yang buat. Namburunya bilang, kau kok yang nyuruh. Gitu. Aku bilang, kalau kalian tidak ambil, saya yang ngambil dan saya yang pakai. Nah, ada banyak orang takut dengan hubungan antara hidup dengan mati itu, lalu menyerahkan sesuatu ke dalam peti mati itu, Pak. Takut, imannya tidak bertahan ketika dihadapkan dengan taruh garam. Adik saya raja adat, Pak. Adik saya. Lalu dibuat ketika mama saya meninggal, dia nangis-nangis ketika dimasukkan ke peti mati. Lalu ketika mau dikubur, ditaruhnya garam. Kenapa kamu taruh garam? Saya bilang. Supaya nggak datang dia ke saya. Ya, ini mama kita. Harusnya tadi kok nangis. Sekarang kok larang untuk datang. Gimana sih? Aku bilang. Jadi dibongkar semua dari peti mati mama saya, dibongkar semua. Nah, kitalah satu-satunya gereja yang sudah melakukan razia peti mati, Pak. Dan kita bertanggung jawab untuk itu. Kita bilang sama orangnya, sama keluarganya, jika ibu ini datang, jika bapak ini datang sama kalian, suruh datang ke saya, biar saya hadapin. Gitu. Jadi kita harus berani menyatakan hal seperti itu dalam rangka mempraktekkan tidak ada lagi hubungan yang hidup dan yang mati. Songket-songket sepatu yang mahal-mahal, yang oke, kalau hanya dipakai sepatu, nggak ada masalah. Tapi kalau ditambah 2 pasang lagi, 3 pasang lagi, dan sebagainya, untuk gantinya katanya nanti di sana, di kuburan,
Nah, berarti kan pemikirannya masih di situ kan, jiwanya yang meninggal itu. Nah, oleh karena itu kita memang harus kekeh, harus bisa mempertanggungjawabkan itu, Pak. Dan caranya gimana? Tadi itu dengan hal-hal kecil di keluarga kita bereskan. Di keluarga kami bereskan itu. Jadi tidak ada keluarga saya yang membuat ketika peti mati kedua orang tua saya mau ditutup, saya bilang di hadapan semua khalayak, saya akan razia peti mati ini. Saya umumkan. Tidak ada hubungan yang hidup dengan yang mati lagi. Ambil semua apa yang kalian titipkan ini. Kasih ke saya. Gitu dia. Jadi memang kita harus seperti itu, Pak. Kita harus berani dan punya landasan dulu. Ini sudah landasan yang kokoh ini, Pak Judarto. Nanti kalau ada keluargamu seperti itu, lakukan seperti itu. Itu dulu. Terima kasih. Silakan, Terima Pak kasih, Pak Samuel. Ya. Buat tambahannya dan pengalamannya, dan itu sesuatu memang spesial itu. Oke, Bapak Ibu, kita masih ada 30 menit lagi. Bagi yang mau bertanya, dipersilahkan kembali bertanya. Sudah ada yang angkat tangan dari Gogo. Pak Jackson. Jesus said, go to disciple. Jadikanlah semua bangsa murid. Silakan, Pak Jackson. Iya, saya mau bertanya, kalau di ayat firman, saya nggak tahu di mana ayat firman Tuhannya ya, dikatakan bahwa di surga itu nanti kan nggak ada lagi berbicara makan dan minum gitu ya. Itu pertama. Kedua, di saat kita mati, tubuh kita sudah dikubur dan menjadi tanah. Tetapi kalau kita melihat di Lukas 16 ayat 24, di situ ada dialog antara Abraham dan orang kaya, di mana di samping Abraham atau di pangkuan Abraham ada Lazarus. Dan di situ kalau kita perhatikan ada di mana di sini dikatakan bahwa supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Di sini yang menjadi pertanyaan saya, ada dua hal. Pertama, berarti apakah ada komunikasi, masih bisa, kalau dilihat dari ayat ini, orang yang tidak percaya kepada Yesus dan orang yang sudah percaya kepada Yesus berarti masih bisa berdialog, masih bisa berkomunikasi. Itu yang pertama. Kedua, kalau dilihat di sini berarti ada antara orang yang sudah meninggal itu masih ada tubuhnya. Karena di sini saya nggak tahu apakah ini hanya bentuk kiasan atau bagaimana. Di situ masih ada dikatakan ujung jarinya. Di situ juga dikatakan ada lidahku. Ini yang menjadi, saya mau bertanya kepada hamba-hamba Tuhan di sini, maksudnya kehidupan, mungkin secara teologi ya, kehidupan yang seperti apakah nanti yang setelah kematian ini gitu loh. Apakah masih ada bentuk tubuh yang komplit, baik orang yang sudah meninggal di dalam Yesus atau yang tidak meninggal di dalam Yesus, yang meninggal tidak di dalam Yesus. Itu sih yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jackson. Ya, jadi bagaimana kondisi orang ya ketika dia di surga nanti gitu kan? Iya. Pertanyaannya kan. Padahal kan nanti kita belum ke surga dulu Pak Jackson, kita masih di tempat perhentian. Ya kan? Tapi itu pertanyaannya udah di depan itu, setelah judgment, setelah penghakiman, bagaimana keadaan hidupnya, apakah masih makan gitu kan? Ya. Nah, mungkin tambahan juga Pak John.
Ada orang bertanya nih kan, ketika ada yang meninggal dibilang dia sudah bahagia, dia sudah senang bersama Tuhannya, dia sudah memuji-muji Tuhan gitu. Nah kan dia belum di surga kan, dia masih ada di tempat perhentian gitu kan. Nah yang menjadi pertanyaan, di tempat perhentian itu, baik bagi orang yang sudah percaya maupun yang belum percaya, bagi orang yang sudah percaya, Firdaus itu apa yang mereka lakukan? Tadi pertanyaannya Pak Jackson kan di surga kan, tapi sebelum di surga di Firdaus dulu, apa yang mereka lakukan di Firdaus itu? Apakah mereka memuji-muji Tuhan di Firdaus, ya kan? Latihan pujian, lalu nanti di surga udah lancar gitu kan? Yang orang percaya. Kemudian yang belum percaya atau yang tidak percaya, apa yang mereka alami di kekelaman, ya, di dunia orang mati itu? Apakah mereka mengalami hukuman juga atau mereka diam saja? Gitu. Nah, jadi ini pertanyaan sebelum ke surga, Pak ya. Sebelum pertanyaan ke surga, pertanyaan Hades dan Firdaus dulu. Ya, Pak. Itu aja dulu ya, yang lain nanti dulu ya. Ini pertanyaannya kan banyak kayak jadinya. Ya, ya. Baik, terima kasih Pak Jackson untuk daya kritisnya ya. Ini kan kalau baca Lukas pasal 16 itu ayat 20 berapa 23 dan seterusnya itu kan ada komunikasi ya. Jadi sebelum orang kaya dan Lazarus mati, mereka sama-sama hidup dulu kan? Sama-sama hidup dulu. Ya kan? Lalu dalam hidupnya ada pembeda. Ya kan? Dijelaskan oleh Alkitab bahwa Lazarus itu orang miskin. Sedangkan yang satu itu kaya. Nah, gaya hidup juga kan pasti berbeda. Jadi gambaran hidup di dunia berbeda sekali antara orang miskin dengan orang kaya. Makanya ada sebuah analogi, lebih baik miskin tapi takut Tuhan daripada kaya nggak takut Tuhan. Kan itu ya. Lalu memang lebih bagusnya adalah takut Tuhan dan kaya. Itu pilihannya kan, lebih bagusnya itu. Tetapi gambaran ini memberikan kepada kita sehingga ada teologi penderitaan. Jadi orang lebih senang menderita deh, yang penting saya menderita, yang penting saya masuk surga, saya apa dengan Tuhan daripada saya kaya tapi nggak takut Tuhan. Akhirnya orang pilih teologi penderitaan. Tapi yang bagus adalah kaya dan takut Tuhan, itu lebih bagus pilihannya, ya kan? Nah, kemudian sama-sama mati juga. Yang kaya tadi dengan gaya hidup yang luar biasa di dunia mati juga. Yang miskin juga mati. Ada pembeda juga. Yang senang di dunia, tidak takut Tuhan, mati, dia menderita di akhir dari hidupnya. Lalu, yang menderita di dunia karena takut Tuhan, akhirnya dia juga senang di sana. Gitu kan? Sehingga apa yang diceritakan oleh Dr. Lukas, dia seorang dokter. Ya. Tentu pendekatan medis. Nah, dalam pimpinan Roh Kudus, ia memberikan sebuah gambaran tentang kehidupan di balik kematian itu. Ini gambaran ya. Gambaran tentang hidup di balik kematian. Ada dua tempat. Yang saya bilang tadi, tempat sengsara dengan Firdaus. Nah, Abraham dan Lazarus itu di mana? Dia di Firdaus. Sedangkan orang kaya itu ada di tempat sengsara. Nah, karena di dunia orang mati sama-sama di dunia orang mati, ini kasih gambaran ya Bapak-Bapak Ibu ya. Ini kasih gambaran ya. Karena sama-sama di dunia orang mati, ya kan?
Seoul dan Hades, tempat di mana ada Firdaus dan sengsara, itu masih satu tempat itu, sama di pusat bumi. Ini kan cerita sebelum Yesus mati dan bangkit. Ya kan? Sehingga gambarannya bahwa memang di balik kematian itu ada kehidupan yang mematahkan teori yang mengatakan bahwa kematian itu akhir dari segalanya. Lukas 16 ini mematahkan teori itu. Bahwa sesungguhnya mati itu bukan selesai perkara. Ada hal yang harus dipertanggungjawab di balik kematian itu. Ya kan? Nah, cerita ini membawa kita kepada pemahaman bahwa ternyata ada kehidupan di balik kematian itu. Dan tempatnya pun ada. Firdaus dan tempat sengsara. Sudah bisa nangkap, Pak Jackson? Nah, soal makan dan minum. Ya kan? Soal makan dan minum. Ya, saya belum tahu apakah memang Alkitab bilang soal kebenaran, soal surga itu bukan soal makan dan minum, soal kawin mengawinkan. Ya, memang Alkitab bilang begitu. Tapi saya belum punya pemahaman yang real tentang kenyataan itu, tentang hal itu di masa yang akan datang. Saya cari-cari juga referensi, belum dapat. Karena kalau apa saya bisa ngarang. Saya bisa ngarang. Kalau saya ngarang kan saya berdosa. Saya bersalah. Artinya saya mengajarkan yang salah. Tadi, yang naik turun surga itu tadi. Jadinya seperti itu. Spekulasi. Membangun pemikiran, ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, saya tidak mau, saya menjaga supaya jangan salah saya ajar. Gitu. Jadi ini hanya memberikan gambaran kepada kita bahwa benar ada hidup di balik kematian. Soal bagaimananya nanti, ya nanti kita akan tahu. Seperti itu. Terus apa lagi tadi ya? Komunikasi. Ya pasti apa yang dikatakan dalam Lukas 16 ini memang nanti akan seperti itu. Kalau sekarang sambung dengan Pak Sem bilang tadi, kalau sekarang gimana mereka? Di Firdaus apa yang mereka buat? Memuji-muji Tuhan kah? Lalu bagaimana dengan mereka yang di tempat sengsara? Apa yang mereka lakukan? Artinya imajinasi kita sedang jalan. Memikirkan tentang keadaan itu. Kita mencoba untuk masuk ke dalamnya, membayangkan bagaimana kira-kira. Nah, ini memang menarik. Karena apa? Karena di Firdaus itu hanya roh dan jiwa. Apakah roh dan jiwa bisa memuji Allah? Bisa. Bisa saja. Lalu bagaimana? Nah, ini kan jadi liar imajinasinya kan. Nah, apakah sempurna mereka memuji-muji Allah di Firdaus itu? Ya, saya tidak bisa berani mengatakan seperti itu, ya. Karena masih banyak misteri yang perlu kita gali dari firman Tuhan. Ya, sebuah misteri yang akan datang itu sesuatu yang membuat imajinasi itu luar biasa, dan kalau tidak dalam pimpinan Roh Kudus akan menghasilkan pengajaran yang menyimpang. Jadi memang ada pernyataan-pernyataan bahwa memuji-muji Allah dan sebagainya, tapi itu nanti. Ya, soal penyatuan tubuh kembali ke tanah, roh dan jiwa kembali kepada Tuhan, kemudian ditempatkan di Firdaus, ya. Nah, apakah di Firdaus, apa yang mereka buat di roh dan jiwa itu, bikin apa di Firdaus itu? Itu kan pertanyaan Pak Sem tadi ya. Nah, saya belum bisa menjawab itu. Saya tidak bisa menjawab itu. Ya, mungkin nanti ada yang lain yang bisa jawab, ya kasih informasi ke saya, ke kita semua, untuk memastikan apa yang dibikin sama roh dan jiwa itu di Firdaus, apa yang dibikin sama roh dan jiwa di tempat sengsara. Nah, ini menjadi pemahaman kita. Memang ada yang bilang mengadopsi ajarannya John Sung,
Sadhu Sundar Singh. Sadhu Sundar Singh. Nah, kalau Sadhu Sundar Singh itu dia memang dunia rohnya dia banyak sekali ngomongnya. Ya. Tapi saya kurang sependapat dengan beliau. Dengan Sadhu Sundar Singh. Saya percaya Bapak Ibu pernah dengar nama itu, bisa di googling bagaimana dia sebenarnya. Dia banyak sekali membicarakan soal dunia roh, ya, dunia orang mati. Tapi saya belum bisa menjawab, Pak Sem. Karena saya belum dapatkan jawaban apa sebenarnya dibuat di sana. Nah, itu dia. Jadi mungkin ada yang lain yang bisa menjawabnya, silakan saja, nggak apa-apa, kita sharing pendapat saja. Terima kasih, Pak Sem. Baik, Bapak Ibu. Ada waktu masih 10 menit ini. Pak Sem, saya ingin menambahkan sedikit. Pak Pip, ya. Iya, kan sudah jelas di firman Tuhan mengatakan tentang kerajaan surga itu bukan soal makan minum, soal kawin mengawin. Jadi kita harus tegas mengatakan di situ bukan makanan. Artinya kita di sana tuh tidak makan lagi. Kita hidup seperti malaikat. Hamba-hamba Tuhan harus tegas mengatakan itu karena ada dasar hukumnya, ada dasar firman-Nya. Dan juga pengalaman-pengalaman rohani orang-orang yang itu ya, yang mungkin mereka tidak percaya Tuhan, yang belum percaya Tuhan Yesus. Mereka diangkat sama katanya Tuhan Yesus ke surga. Saya maklumi, Pak, karena mereka lebih tepat mengatakan surga dan neraka, karena perkataan itu lebih gampang diterima akal pikiran. Kalau Bapak bilang Hades, Firdaus, mereka mungkin belum tahu, Pak, bagaimana ceritanya itu. Saya percaya memang betul kata Bapak itu. Dikumpulkan dulu di Hades dan Firdaus. Itu di situ nanti manusia-manusia yang mati ini dia bangkitkan lagi. Memang ada sebagian dibangkit untuk dihukum dan sebagian bangkit untuk masuk ke surga. Itu saya meyakini itu betul, Pak. Nah, dan juga seperti Pak Yudiarto itu yang mengatakan, Kak Mini mengatakannya, yang tradisi-tradisi itu. Orang percaya kepada Tuhan Yesus tapi melakukan tradisi-tradisi. Waktu giliran mereka meninggal bagaimana? Nah, di sinilah kita harus tahu artinya kita itu mengerjakan keselamatan kita enggak. Kalau kita percaya Yesus tapi tidak mengerjakan keselamatan kita melakukan hal-hal yang di luar firman Tuhan, itu saya yakin tidak akan masuk ke surga nantinya. Nah, saya lihat begini, karena itu hari titik terakhir dari kehidupan ini, waktu meninggal, hampir meninggalnya itu, bertobat atau enggak dia gitu. Itu aja. Terima kasih. Tuhan berkati. Oke, Pak Saya Pip. bisa tambahkan Pak Sem sedikit. Ya, boleh. Pak Jack, Markus 12 ayat 25 Pak Jack. Silakan baca dulu Pak Jack. Silakan, silakan. Oh iya, maaf. Saya ulangi sekali lagi. Sebab apabila orang bangkit dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Ya. Saya kira itu jawabannya tadi. Ya. Menambahkan, melengkapi kita. Oke, makasih. Ya. Maaf Pak. Jadi, maaf Pak Sam, di sini kan kita namanya PA ya Pak ya. Pendalaman Alkitab semakin, ya maksud saya semakin dalam. Karena di dalam firman Tuhan itu, Alkitab itu kadang ada bertolak belakang. Di satu sisi seperti ini, di sisi lain kok seperti ini. Jadi memang kita diajak berpikir untuk semakin, ya menurut saya sih, kenapa saya tanya tadi itu? Bukan berarti saya tidak percaya bahwa di surga itu nanti bagaimana gitu. Tapi ada sesuatu yang kok ini berbeda. Ya ini kita nggak hanya cukup mencaplok dari sana, tapi kita ya mungkin dengan adanya masukan dari hamba-hamba Tuhan, kita iya seperti itu, seperti yang dibilang Pak Gembala tadi ya kan,
bahwa itu hanya menurut Pak Gembala itu hanya sekedar gambaran karena dia seorang dokter. Untuk saat ini ya seperti itu ya Pak. Bukan dokter. Bukan dokter ya. Lukas dokter. Oh, Lukas, iya, Ya, dokter gitu. Jadi untuk memberikan gambaran itu, kenapa kok bisa ada pakai gambaran tangan dan gambaran tubuh? Nah, ini kan kita pikiran kita dirubah gitu, dicelikkan. Oh, mungkin bisa juga ya supaya orang yang mendengar itu mengerti gitu. Jadi itu sih yang saya mau saya tambahkan gitu, Pak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Ini masih banyak pertanyaan nih sepertinya. Waktu sudah. Iya, dari saya kali Pak. Waktu sudah selesai. Belum selesai, 5 menit lagi. Dari saya Pak Sam boleh? Iya, oke. Boleh Pak? Iya, Bu Rita, ayo. Ya, shalom Pak. Ini satu yang saya ingin tanyakan. Tadi kan Bapak bilang tentang dunia orang mati itu terbagi dua. Ya Pak ya, di sini ada tentang Hades atau tempat sengsara bagi mereka yang jahat atau orang berdosa. Di sini satu hal yang ingin saya tanya Pak. Saya teringat waktu kemarin di acara 17 tahunan di sekolah saya, Hari Kemerdekaan itu ternyata ada beberapa siswa kesurupan Pak. 77 tahun Indonesia merdeka. 17 Agustus kemarin Pak Sam, maaf. Ya, di situ ada beberapa siswa itu kesurupan. Nah, di situ saya perhatikan gini ya, Pak. Karena yang berperan di situ orang guru-guru Islam gitu ya. Nah, akhirnya saya duduk di situ. Tapi entah kenapa kepala sekolah saya bilang gini, Ibu Rita bawa minyak urapan. Di situ baru saya minyak urapan. Saya ingat di meja TU itu ada minyak kayu putih, Pak. Nah, di situ saya doakan. Sementara orang yang kesurupan ini, Pak, siswa-siswanya itu misalnya lagi ngeliat ke depan. Lalu saya lari ke dekat rambutnya dia, Pak. Di situ saya bikin minyak kayu putihnya itu ke hidungnya dia, ke heningnya dia gitu ya, Pak ya, sambil ini. Terus ternyata dia tahu kehadiran saya, Pak. Terus langsung dia bilang ini, siapa kamu gitu. Jadi saya berpikir gini ya, Pak. Kalau Bapak bilang itu tempat sengsara, berarti di sekitar itu memang masih ada roh-roh yang ini ya, Pak, yang belum masih bergentayangan mungkin ya Pak. Tapi yang saya yakin gini Pak, itu perbuatan si iblis ya Pak, itu perbuatan si iblis. Tapi kalau perbuatan si iblis, apakah seperti manusia kayak kita ya Pak? Jadi bisa berkomunikasi dengan si iblis dengan adanya sesuatu perantara manusia yang kesurupan itu Pak? Atau memang atau gimana gitu Pak? Makasih Pak, minta tolong infonya. Oke, langsung saja Pak Jan. Ya, tadi di awal saya bilang bahwa ada yang mengatakan roh orang yang meninggal itu berubah menjadi setan. Ya kan? Nah, konsep itu ada. Berubah menjadi setan dan mengganggu orang. Tetapi Alkitab tidak bilang begitu. Itu satu. Soal roh jahat, memang ada roh jahat. Bukan karena roh yang meninggal itu berubah menjadi roh jahat. Enggak. Roh jahat itu ada karena Paulus bilang peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging kan? Tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Itu Paulus bilang. Jadi soal kesurupan tadi bukan karena roh orang meninggal yang berubah menjadi setan. Tidak. Kesurupan itu memang pekerjaan setan. Roh jahat. Bukan roh orang yang meninggal. Jadi kita posisikan pemahaman tentang roh orang yang meninggal dengan roh setan, roh iblis, roh jahat. Dua hal yang berbeda. Ya. Jadi roh orang yang meninggal tapi tidak beriman itu ditempatkan di tempat sengsara yang ada di Seoul Hades. Nah, tadi pertanyaan Pak Sem itu, ngapain mereka di situ? Saya belum bisa jawab itu, karena mungkin nggak tahu. Demikian juga tadi. Nah, ini imajinasi kita coba berdoalah kepada Tuhan, supaya ada pewahyuan baru,
berdasarkan kebenaran yang mungkin belum saya temukan, belum kita temukan kebenaran itu di dalam Alkitab, ya kita doakan apa sih sebenarnya yang sedang dikerjakan oleh roh dan jiwa dari orang yang beriman di Firdaus dan oleh roh dan jiwa dari orang yang tidak beriman tapi di tempat sengsara. Ya mungkin ada kebenarannya tapi saya belum temukan, bisa jadi. Ya, bisa jadi. Mungkin nanti kita baca Alkitab, kalau ketemu, baru kita bisa ya. Saya pikir itu. Pak, Jadi saya sedikit, soal Pak. minyak tadi, soal minyak Saya- urapan. Bentar Pak, soal minyak urapan. Memang kalau kita baca surat Yakobus, ya ada pakai minyak di sana. Tapi ingat, bukan minyaknya. Bukan minyaknya yang menyembuhkan. Bukan pengantara itu yang menyembuhkan. Minyak kan pengantara itu. Tapi yang menyembuhkan adalah Kristus sendiri, sang sumber kesembuhan. Ya. Nah, makanya hati-hati kita dalam pemahaman ini ya, soal minyak urapan. Betul. Hati-hati. Jangan sampai bergeser dari Yesus ke minyak urapan, jadi salah di situ. Baik, terima kasih Pak Sem. Bisa dikit Pak Sem? Oke, ya. Iya, saya setuju. Mari kita langsung mempraktekkan hanya di dalam Yesus. Kalaupun orang lain bilang minyak urapan, minyak gosok, minyak bimoli, pegang saja Yesus. Itu jangan sampai itu mengguncangkan iman kita. Itu satu. Nah, yang kedua tadi soal di hadis itu apa tugasnya gitu. Nah, orang kaya itu kan Pak Sem masih ingat nggak? Bahwa lanjutan kalimatnya itu begini. Si orang kaya itu meminta kepada Lazarus untuk mencucukkan tangannya ke air karena dia sangat menderita di situ. Artinya dikumpulkan orang-orang yang tidak percaya itu di tempat penderitaan walaupun belum ke neraka. Tapi yang lebih dahsyat adalah mereka memohon-mohon supaya Abraham menyuruh Lazarus pergi ke rumahnya. Karena masih ada 5 orang lagi abangnya di situ. Saudara-saudaranya. Jadi menyesal orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus itu ada di hadis. Tugasnya ngapain sekarang? Ngapain? Menyesali diri. Mencoba mencari angkot untuk kembali ke rumah. Menyampaikan Injil ke keluarga. Kira-kira seperti itu Pak Sen. Thank you. Iya. Silakan. Ya. Mungkin beberapa ayat saya mau sampaikan ya. Dari Daniel 12 ayat 2, di situ dikatakan, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Jadi dicatat dari Daniel itu, kondisi orang yang ada dalam Hades atau Sheol itu dalam kondisi sebetulnya tertidur. Dan pada waktunya akan dibangkitkan, yang satu untuk dihakimi, untuk hidup kekal, satu lagi untuk mengalami kengerian yang kekal. Itu Daniel 12 ayat 2. Ini ayat-ayat Alkitab aja. Kemudian di Yohanes 11 ayat 11 dikatakan, demikianlah perkataannya dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Itu perkataan Yesus sendiri, ya. Kemudian di dalam Wahyu 14 ayat 13 dikatakan, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi kalau dari ayat-ayat ini nampaknya apa yang terjadi di dalam Firdaus adalah istirahat, ya, istirahat. Jadi menunggu waktu penghakiman. Kalau orang yang percaya dia tertidur, dia istirahat, ya. Sedangkan orang yang tidak percaya juga tertidur, istirahat, tapi di dalam alam maut yang ada kekelaman, yang ada kengerian begitu kan. Sedangkan orang percaya tertidur atau istirahat di dalam damai sejahtera Tuhan. Jadi ada shalom di situ.
Makanya tempatnya dipindahkan. Jadi kalau saya menemukan 3 ayat ini sih untuk sementara waktu ya, kondisi dari orang-orang yang mati di dalam Hades atau di dalam Firdaus atau di dalam kekelaman itu. Ya, itu ya Bapak Ibu. Nanti kalau ada lagi info tambahan ya besok kita lanjut lagi. Karena waktu kita sudah berakhir, sudah jam 9 lewat, tidak terasa. Malam hari ini pasti sebetulnya masih banyak pertanyaan ini yang muncul ya. Tapi karena waktu, ya kita akan akhiri, lain waktu kita akan sambung lagi. Baik, kita akan akhiri dalam doa. Pak John tutup kita dalam doa. Baik, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di malam ini Engkau izinkan belajar tentang keberadaan kami dan keberadaan orang-orang yang sudah Engkau panggil mendahului kami. Ada banyak hal yang menjadi misteri bagi kami, tapi biarlah hal-hal yang Tuhan nyatakan bagi kami, bagi anak cucu kami, itulah yang kami hidupi, dan hal-hal yang menjadi misteri bagi kami, yang hanya menjadi pengetahuan Tuhan, biarlah itu menjadi milik Tuhan. Kami percaya pada waktunya semua akan dibuktikan oleh Tuhan sendiri, bahwa segala kebenaran-Mu, ya dan amin. Tolong kami terus ya Tuhan, dalam siarah iman kami, mengikut Engkau di tengah-tengah dunia ini. Kami mohon kiranya Roh Allah yang kudus terus mengarahkan dan membimbing kami, supaya kami bisa terus mengalami Tuhan, mengalami kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami dipakai Tuhan untuk menjadi pemberita kebenaran Tuhan kepada keluarga kami, saudara kami, famili kami, sesama kami, supaya mereka juga boleh mengalami keselamatan hidup yang kekal, jaminan yang pasti dalam kehidupan mereka di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, berkati Pak Sem yang menjadi moderator, berkati Pak Monas yang memimpin kami dalam pujian dan musik, berkati kami semua yang telah menyumbangkan pikiran-pikiran, pertanyaan-pertanyaan yang terus mendorong kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kami akan berpisah dan beristirahat di rumah kami masing-masing sepanjang malam ini. Biarlah perlindungan penyertaan Tuhan menjadi bagian kami, pemberkatan Tuhan atas kami. Besok pagi kami boleh bangun dengan tubuh yang segar dan bisa bergabung kembali dalam doa pagi bersama. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Ampuni kami kalau ada hal-hal, pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan kebenaran-Mu. Biarlah Roh Kudus terus menerangi kami. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Terima kasih. Selamat malam semua. Malam semuanya. Tuhan berkati. Bang Lian, Ibu Diarto. Terima kasih Pak Budi. Amin. Selamat beristirahat. Bu Donda. Sampai besok pagi. Tuhan Yesus berkati semua. Sampai bertemu. Sampai ketemu, hati-hati Pak Judiarto. Oke, sampai ketemu. Emangnya tadi dengan Pak Judiarto kenapa? Kita lanjut Banyak buku. dulu Pak Judiarto. Pak Judiarto, jangan pergi dulu. Emangnya hati-hati soal apa Pak Judiarto itu Pak Sem? Hati-hati pulangnya, masih di dalam pekerjaannya maksudnya. Oh, Oh, maksudnya Lagi dorong-dorong. Apa? oh, Oke, gitu. oke. Tuhan berkati ya. Berkati. Salam ya. Salam, salam. Sip. bye.